Be apa ini? Satu yang mau saya puji. Assalamualaikum, kita akan unboxing Infinix GT50 Pro. Nah, the legend is back. Kan tahun lalu tuh Infinix GT30 Pro mendapat sanjungan dari kita ya. Mungkin karena pertama produknya beda, performance-nya bagus. Terus juga dia itu satu-satunya di di pasar tuh dia doang gitu, nggak ada yang lain. Nah sekarang ini ada Infinix GT50 Pro-nya yang kalian lihat tampilannya ini special edition ya. Dia itu collab sama Mobile Legends dan kalian lihat ini. Saya nggak tahu namanya siapa. Saya mencoba ingin relate sama kalian. Saya sudah nge-search kayaknya sih Freya, tapi takut salah. Jadi mending kalian tulis di kolom komentar aja ya. Ini karakternya siapa. Langsung aja kita unboxing HP ini. Dan ini tuh nggak cuma HP aja, karena kalian bisa lihat di sini ini adalah paket yang kalian dapat kalau kalian beli yang cooling edition. Dia sekalian sama Mag Charge Cooler dan Mag Case. Kok nggak ditulis MagSafe ya? Nggak boleh ya. Di bagian belakangnya ini ada beberapa hal yang kalian harus tahu karena ini adalah key selling point ya. Alasan kenapa kalian beli smartphone ini, yaitu yang paling gede tertulis di sini adalah di bawah tulisan GT50 Pro adalah Hydro Flow Liquid Cooling. Dia bilang tulisannya ultimate efficiency. Itu apa? Ntar kita lihat. Dan juga ada 144 fps, terus self-developed N1 network chip. Katanya dapat 60% stronger in weak signal, I don't know. Terus dikasih software update 5 tahun dan pressure sense GT trigger dan MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Dan ini udah dibuat di Indonesia lah. Jadi langsung saja kita buka boxnya. Nah, aku tuh suka sebenarnya unboxing yang kayak begini. Isinya banyak. Aku bingung waktu itu disuruh unboxing Samsung. Unboxing Samsung A37. Buset, gue ngomongin apaan teman HP. Materi roastingnya kan banyak, Bang. Iya, jangan di roasting dong. Abang mah. Kita lagi ngomongin Infinix ya. Gojek datang. Gojek datang apa, lu jajan ya? Aku bilang kan nungguin lah. Ya Allah, dia jajan dulu guys. Langsung aja kita buka box special edition ini. Dan dia ternyata nah kayak begini gue bilang juga. Jualan HP tuh kayak gini. HP itu adalah barang yang jarang kita beli. Dalam setahun mungkin ya, paling banter setahun sekali, itu juga paling cepet ya. Atau biasanya kan bisa 2 tahun, 3 tahun sekali gitu. Dan sekarang nih lihat packagingnya cakep kayak begini. Ada tulisan liquid flow high performance. Terus ada 2 biji nih. Boxnya juga cakep. Pertama ada HP sama GT Mag Charge Cooler. Kita buka yang mana dulu ya? Mag Charge dulu dah. Ini dia GT Mag Charge Cooler 2.0 dengan wireless bypass charging, glacier cooling power. Iya. GT Charge Cooler. Terus juga, nah dapatnya cuma ini aja ya. Dapat coolernya sama kabel C2C ya. Dapat itu ya guys. Hydro Flow Liquid, rame lah pokoknya inilah. 144 Hz dan pressure sense GT trigger. Dan pertama kalian dapat adalah HP-nya. Wow. Cukup ini ya. Solid dan terasa bobotnya. Bukan dan plastik. Enggak. Enggak plastik kayaknya. Nggak ada galasan tanahnya. Belum dibuka sih. Ntar kita buka ya. Terus kita buka lagi, isinya ada license by Qualcomm, dia pakai MediaTek ya buat 5G-nya. Terus ada Smart Friend gratis kuota nih. 48 GB selama 1 tahun. Kartu nomor Smart Friend apaan? Cukup. Ya makanya lu harus beli lagi. Iya. GT nggak asik. Udah kasih gratis lu. GT50 Pro. Dan dikasih casing. Ya, casingnya kayak begini lagi. Casingnya bening. Kenapa casingnya bening? Kayaknya dulu casingnya super norak dan menyenangkan dilihat ya. Nggak apa-apa, mungkin ada maksudnya, kita akan lihat lagi nanti. Karena budgetnya buat cooler, Bang. Abis ya bang, abis ya bang. Terus dapat kabel charger Ya itu sih. A to C, lucu ya A to C ya.
dan 45 watt charging. Yang gue bingung adalah font yang dipakai sama Infinix. Dia nulis watt itu kayak M tapi kebalik. Tuh, 45W. Ini terjadi di semua Infinix. Dia tuh kayak M tapi kebalik, fontnya yang dipakai gitu. Tekno. Iya. Itel. Kenapa begitu? 45. Jangan-jangan mesin tiknya W-nya M-nya habis terus W-nya habis tapi di M dibalik gitu. Nggak tahu deh. Terus ada SIM card ejector lagi di bagian dalam. Jadi ya komplit ya. Kalian dapatnya sampai casing-casing segala. Dan nggak ada lagi, udah. Nggak ada lagi. Desain adalah salah satu hal yang menjadi nilai jual utama dari Infinix GT 50 Pro atau Infinix GT Series. Karena Infinix GT Series itu adalah HP gaming. Agak keset sih, tapi kayaknya plastik deh. Karena nggak dingin. Secara kasat mata pun pasti plastik. Iya kan, lo kan selalu ngelihat dari garis antena kan. Dan ini desainnya sangat-sangat terlihatnya apa ya? Campuran dari bagian atasnya seperti carbon fiber dan bagian bawahnya ini ada kebuka gitu, ada garis-garis. Dan saya melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Apakah ini? Nih, tuh ke bawah tuh, cing. Ada aura-aura red magicnya ya di sini ya. Mending langsung aja kita buka, dia keren sih. Jujur ya kalau misalnya desain ini tampaknya justru malah lebih kalem tapi juga enggak ngilangin agresivitasnya ya. Mending kita langsung buka dulu. Dan saya suka nih bezelnya simetris. Satu hal lagi saya langsung menemukan keluhan adalah penempatan reader dari sidik jari ini. Terlalu ke bawah, ini sama juga sama kayak Tekno. Jadi nggak ergonomis gitu. Tangan lo harus ke bawah banget. Bersiaplah. Ngeri banget. Mending tema default. Beda sama tema XOS. Ini lebih seragam. Nggak warna-warni. Nah, ini dia tampilannya lebih cakep. Dan XOS 16 kayak iOS sekali ya. Kenceng lo bro. Keren juga animasinya. Animasinya itu, lihat dikasih delay di bagian bawah. Kayak ganti-gantian gitu. Gitu. Jadi nggak langsung naik gitu. Nah, mending kita lihat nih apa yang menarik dari sini ya. Apa ini? Saya pencet apa? Saya pencet X Arena. Terus tadi kelihatan ya ada nyala-nyala di bagian-bagian sini. Saya akan coba lagi. Satu yang mau saya puji, vibrationnya keren banget. Mewah, nggak kayak kaleng. Vibrationnya enak. Ini ada tombol haptiknya. Jadi dia ini bukan tombol yang fisik yang bisa dipencet ya. Berisik banget ya. Nah, ini bukan tombol fisik yang bisa dipencet ya. Jadi dia tuh mirip kayak zamannya ROG. Zamannya ROG kayak sudah lama banget, tapi dia memang udah gak ada lagi sih. Nah, kenapa saya sekarang lagi download si Mobile Legends-nya? Karena fitur game mode-nya itu baru keluar dan kalian bisa melihat nilai jual utama dari smartphone ini. Lihat bagian belakangnya. Apa ini jalan-jalan? Apa ini? Keren banget coy. Ini bener red magic. Nah, buat kalian yang katanya nih saya lihat di kolom komentar postingan orang lain, sekarang mahal bang. Ini yang bikin mahal. Ini bahwa kalian dapat active cooling, liquid cool, dan dia itu muter si liquidnya, ngasih sirkulasi, biar chipset MediaTek Dimensity 8400 tuh nggak panas. Jadi bisa di push main game dengan nyaman tapi ngasih kayak gini aja udah kerasa ya. Panas? Nggak panas, angetnya. Tapi kayaknya dia memang sengaja langsung nge-push si performance-nya jadi paling pojok tuh. Nih lagi GPU-nya di tengah-tengah sih, lagi mode seimbang. Kita coba ke mode kinerja. Sebenarnya saya menginginkan lebih banyak lampu di bagian belakang nih. Infinix kok malah lebih
lebih ini ya, lebih elegan ya kelihatannya ya. Nah kalian bisa lihat nih, pokoknya fokus ke bagian bawah sini. Nih, bang kok di bawah aja bang? Emang coolingnya nggak muter sampai ke atas? Nah itulah kenapa, ada alasan. Infinix menyertakan kita ini. Kalian bisa lihat apa ini bang? Jadi di bagian sini adalah sebuah skema dari sistem pendinginan yang ada di dalam Infinix GT50 Pro. Jadi dia tuh ngasih liquid cooling hampir seluruh body HP-nya. Yang pertama nih di bagian mesin atau motherboardnya di bagian sini. Kalian lihat ada banyak pipa yang lewatin sini. Terus juga dia itu ke sebagian baterai, biar baterainya tetap dingin sampai ke bagian bawah sini ya. Dan dikasih juga nih lapisan hitam ini adalah lapisan grafin. Tapi ini gak ke jalan ini. Akan kelihatan perputarannya ketika kita pakaiin dia ini. Jadi seperti ini, kalian bisa lihat ya. Tuh. Ganteng kali nih. Ini butiran-butiran bulat-bulat ini untuk ngasih lihat kalian sih sebenarnya. Kenapa nggak full air? Kalau full air semua kagak kelihatan kalau memang dia tuh ngasih sirkulasi. Tapi dengan begini kan kalian bisa ngelihat nih. Wah, ini lagi mati nih. Kayaknya gue kelamaan ngobrol. Ini kalau misalnya kita nyalakan lagi. Dan nyala lagi. Oh, kurang panas dia kayaknya. Geser untuk mode e-sport. Dan ya udah jalan lagi ketika sudah baterainya suhunya naik. Dia tuh langsung jalan lagi kan. Tuh, seganteng ini guys. Harganya, tadi kita udah sebut harganya. Jadi ada 12, 256 dan 12, 512 ya. RAM-nya 12 GB, which is gede. In this economy. Dan juga, ya makanya harganya naik ya. Tapi dia juga ngasih lebih dengan ngasih Hydroflow liquid cooling. Tuh dia pakai ngasih si Hydroflow-nya ini. Begitu loh. Nah, terus apa lagi ya yang bisa saya kasih tahu? Oh, kamera. Ini kameranya 50 megapiksel OIS dan AI kamera. Tahu nggak? Ketika video ini dibuat, ternyata Infinix itu belum announce HP ini secara global. Makanya di GSM Arena spesifikasinya tuh belum keluar semua dan mungkin banyak yang miss. Jadi ya mungkin itu kurangnya, tapi kita tunggu aja acara launchingnya resminya seperti apa. Tapi di sini kalian bisa lihat ya untuk kamera depan seperti ini, not bad. Dan kamera belakang saya butuh bang Venusaur di sini. Terus kita kasih lihat nih, jadi ada Venusaur, belakangnya ada Snorlax. Kita bisa lihat nih hasilnya kayak begini ya. Ini Venusaur, terus belakang ada Snorlax lagi makan burger bangor. Dan kita lihat lagi. Tawa lu. Oh, Snorlax ngomongin Snorlax. Sesama Snorlax udah lah ya. Nggak apa-apa dong. Terus ini kameranya ada ultra wide, jadi kameranya cuma 2 ya. Cuman ada kamera utama dan ultra wide. Dan ya seperti itu aja. Hasilnya mungkin oke aja, nggak gimana-gimana, nggak terlihat kayak wow banget. Tapi at least yang efek wow dari HP ini adalah ini dia. Memang Hydroflow liquid coolingnya. Harga mahal yang harus dibayar karena memang spesifikasinya tinggi. Dan juga dia tuh ngasih active cooling seperti ini. Belum lagi kita ngomongin soal baterai. Baterainya berapa sih? Kagak disebut, 6500 bukan? Karena ada beda-beda nih spesifikasinya nih. 6500, 6100, pokoknya baterainya 6000-an lah. Dan untuk harganya tadi ada 256 GB, ada 6500 ya. Ada yang 256 GB, ada 512 GB. Dan itu dijual di harga 6 juta sama 7 juta. Buat lebih tepatnya, mending kalian cek aja YouTube Shopping di bawah. Itu harga terkini. Karena saya nggak tahu kalian nonton video ini apakah pas baru dipublish atau sudah beberapa minggu kemudian baru tahu ada HP ini ya. Jadi kalian bisa klik itu aja buat harga terkini. Mau ngecek bisa, kalau mau langsung beli juga boleh, silahkan. Belinya langsung ke toko oren soalnya. Dan ya saya akan coba dia pakai casingnya. Dan ini dia alasan sebenarnya kenapa casingnya bening.
kamu masih dapat gantengnya smartphone ini. Oke, bagus. Saya akan berikan tepuk tangan untuk Infinix karena menurut saya ini eksekusinya sangat bagus, sangat baik. Liquid coolingnya ada performatifnya, tapi juga untuk hasilnya apakah memang benar liquid cooling ini bekerja apa enggak, nanti harus dites untuk di video review. Tapi sejauh yang saya lihat, ini eksekusinya bagus banget, ditambah lagi ada ininya juga. Ini juga kan ada waktu itu dari 20 apa 30 ya? 40-nya dilengkap nih, Pak. Iya biasa, nggak 4 lah ya. Nah, terus juga ini ada beginiannya, MagSafe, dan kayaknya harus dicolok ini deh. Dia itu katanya, apa tadi yang Om bilang? Mag Charge Cooler. Berfungsi sebagai cooler dan juga charging. Apakah benar? Iya benar. Benar, saudara-saudara, ini bagus sekali. Enggak, ini wireless charging. Wireless charging, sekalian cooling juga. iPhone ada, iya, tapi lo beli lagi. Tapi lihat dong, ini satu kesatuan desainnya cakep banget. Motif karbon di sini, motif karbon juga di HP-nya. Terus juga ini ada active cooler yang angin, ditambah ada active cooler di bagian bawah nih, muter nih. Kalau lihat bagian sampingnya, absolute cinema. Ini keren. Ini keren. Top, TOP BGT, top. Saya suka sekali. Silahkan keluar mode e-sport terlebih dahulu. Enggak ya, ntar. Kayaknya ini langsung mode e-sport. Oh, yang tadi saya bilang agak dingin. Agak anget. Langsung dingin. Luar biasa. Luar biasa. Walaupun nih HP-nya nggak jalan sih. Dan ya itu dia yang bisa saya katakan buat Infinix GT50 Pro. Kalian langsung tulis aja di kolom komentar. Apakah HP ini kemahalan apa enggak? Tapi atau mungkin juga HP ini sudah layak untuk harganya. Karena ngasih beberapa fitur-fitur yang biasanya nggak ada di HP kelas mid-range. Untuk mid-range gaming. Cuman dia satu-satunya dan saya nggak yakin ada HP dari brand lain yang bisa ngasih experience yang sama kayak Infinix GT50 Pro ini. Siapa yang kayak 15R? iQOO 15R? Nggak segaming ini. Siapa lagi? Poco apa? Pro Max? Poco berapa Pro Max? Poco FX8 Pro Max. Poco X8 Pro Max juga nggak segaming ini. Ini HP paling gaming di kelas tengah. Sekian dari Moldy, kita ketemu lagi di video reviewnya mungkin. I don't know. Dadah, Assalamualaikum.